Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Jika aku lemah, maka aku kuat. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 2 ayat 9. Sahabat Iktus, semua orang memiliki sisi lemah dalam dirinya, atau setidaknya pernah mengalami kelemahan di sepanjang hidupnya. Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi lemah, bahkan berada dalam keadaan tidak berdaya, supaya kita mencari pertolongan dan berlari hanya kepadanya. Kelemahan dalam hal fisik, psikis, materi, atau hal yang lain untuk menyadarkan bahwa kekuatan hanya datang dari Tuhan saja. Renungan ini akan menolong kita memahami kasih karunia Tuhan di tengah kelemahan yang sedang kita alami. Hal yang sangat penting adalah kita harus mengenali kelemahan itu dan mengerti tujuan Tuhan atasnya. Rasul Paulus adalah pribadi yang memiliki banyak potensi dan pengalaman. Namun Alkitab mencatat, ia pun mengalami banyak masalah yang menunjukkan kelemahannya. Ia pernah berada dalam siksaan, kesukaran, bahkan penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ayat 10. Yang luar biasa adalah pernyataan Paulus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagaimana agar kita mampu berkata, aku kuat di dalam kelemahan? Mari kita belajar dari Rasul Paulus. 1. Kelemahan yang dialami Paulus, ayat 17. Rasul Paulus menderita karena duri di dalam daging dan diizinkan Tuhan digocok oleh utusan dari iblis agar ia tidak meninggikan diri. Alkitab tidak menuliskan secara terperinci apakah itu suatu masalah atau pencobaan yang berat. Dapat berarti rasa sakit jasmani karena serangan fisik, atau penyakit mata yang dideritanya, ataupun penghinaan yang dilontarkan kepadanya oleh rasul-rasul palsu. Yang pasti, apa yang disebut Rasul Paulus sebagai duri dalam daging itu sangatlah menyusahkan hatinya selama beberapa waktu. 2. Sikap Paulus dalam kelemahan, ayat 8. Rasul Paulus berdoa dengan sungguh supaya Allah mengangkat penderitaannya. Ia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Ayat 8. Dia berseru 3 kali kepada Tuhan. Berarti seringkali atau terus-menerus. Jadi apabila doa pertama dan kedua belum dijawab, ia terus bertekun dan bertahan sampai menerima jawaban dari Tuhan atas permohonannya. Tuhan mengizinkan kita mengalami keadaan lemah untuk mengajar kita bergantung hanya kepada Tuhan. Meskipun jawaban Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang kita harapkan. 3. Paulus menjadi kuat dalam kelemahannya. Ayat 9 dan 10. Allah tidak mengangkat kelemahan Rasul Paulus, namun ia memberikan cukup kasih karunia kepadanya. Sedahsyat apapun duri dalam daging yang menyakitinya, kasih karunia bekerja melalui kuasa Allah yang sempurna. Rasul Paulus bukan hanya memahami kuasa Allah, namun ia telah mengalami kuasa Allah yang memampukan untuk tetap efektif dalam melayani Tuhan. Kuasa Allah yang menjadikannya senang dan rela berada dalam kelemahan, sehingga ia dapat berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, supaya aku jangan meninggikan diri
apa kelemahan yang menjadi duri dalam dagingku? Sudahkah aku bertekun dalam doa untuk kelemahan yang aku alami? Hal apa yang dapat membuatku berkata, sebab jika aku lemah, aku kuat. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menyadarkanku betapa lemahnya aku dalam menjalani hidup ini. Aku bersyukur karena duri dalam daging membuatku tidak menjadi sombong dan mengandalkan kekuatanku sendiri. Tiap-tiap hari, aku harus menantikan kasih karunia-Mu menaungi hidupku. Biarlah di dalam kelemahanku, kuasa-Mu menjadi sempurna. Aku senang dan rela berada dalam kelemahan, karena dalam keterbatasanku, aku tetap efektif dalam melayani-Mu, hingga nama-Mu Yesus dimuliakan dalam segenap hidupku. Amin. Yesuslah sumber kekuatanku.